Gawat, gawat, gawat. Pokoknya semakin gawat keadaan hidup berbangsa bernegara saat ini. Kemungkinan people power atau ya bisa-bisa juga chaos ya. Kemungkinannya bisa saja terjadi. Mereka akan menggunakan segala macam cara. Bahkan juga saya bilang fasilitas negara akan mereka gunakan untuk dirahi politiknya. Pemirsa, Koalisi Perubahan mencium adanya gelagat penjagalan Anies Baswedan dan memecah belah koalisi. Pemegang kekuasaan tertinggi tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Itu sesuatu pola pikir yang sangat sesat menurut saya. Ya sesat lah. Dan memang harus dihadapi. Harus dilawan ini Pak, nggak bisa dibiarkan. Kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Iya. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Waduh, gawat, gawat, gawat. Pokoknya semakin gawat keadaan hidup berbangsa bernegara saat ini. Sungguh sangat memilukan dan memprihatinkan para sobat. Kemungkinan people power atau ya bisa-bisa juga chaos ya. Kemungkinannya bisa saja terjadi. Apa itu? Kenapa gitu? Ini ada berita terbaru dari saya kutip dari Metro TV mengenai adanya upaya daripada rezim ini untuk menjegal Bapak Anies Baswedan agar tidak bisa ikut pencapresan nanti. Dan ini sangat berbahaya sekali ya para sobat ya. Karena di konten saya yang di awal saya sudah mengingatkan, apabila ini mohon maaf saja penguasa ini ikut cawe-cawe ya, ikut juga mengendorse kandidat-kandidat yang mereka inginkan, tentu mereka akan menggunakan segala macam cara. Bahkan juga saya bilang fasilitas negara akan mereka gunakan untuk menyukseskan apa hasrat atau birahi politiknya gitu kan. Ini kan berbahaya sekali nih. Kemungkinan hal-hal yang kotor atau tak elok akan dilakukan oleh rezim ini gitu loh. Ini ada berita terbaru mengenai hal yang saya katakan tadi ini. Sebelum saya mengomentari lebih jauh, kita dengerin yuk bersama. Hal apa yang ini membuat kita risau semuanya, sobat-sobatnya. Pemirsa, Koalisi Perubahan mencium adanya gelagat penjagalan Anies Baswedan dan memecah belah koalisi. Hal ini pun sangat disayangkan dan sangat mengherankan karena elektabilitas Anies selama ini dalam sejumlah survei justru di bawah kedua bakal capres lain, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Wah, ini sangat miris para sobat. Saya mendengar berita ini sangat miris sekali. Pendaftaran calon presiden maupun masa kampanye belum dimulai, namun permainan kotor sudah tercium. Ditengarai, ada upaya untuk menjegal bakal calon presiden Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said. Kepada Metro TV, Sudirman Said mengakui ada petinggi partai politik, bahkan menteri yang mendekati koalisi perubahan untuk memecah belah koalisi dan menjegal Anies. Yang mendatangi Pak Surya Paloh, yang mendatangi pimpinan partai-partai penyokong atau pengusung, yang mendatangi kami-kami ini antara lain adalah para petinggi partai, petinggi negara, sebagiannya menteri, yang mengatakan bahwa mengapa ada usaha untuk memecah belah koalisi ini. Karena pemegang kekuasaan tertinggi tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Itu sesuatu pola pikir yang sangat sesat menurut saya. Ya sesat lah. Dan memang harus dihadapi, bukan karena kita mau melawan, tidak, tapi karena itu adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap orang. Wah, bentar, Pak Sudirman, harus dilawan ini Pak, nggak bisa dibiarkan hal-hal semacam ini ya kan, keculasan-keculasan, upaya-upaya buruk yang dilakukan. Kenapa sih, apa salahnya Pak Anies maju ya nggak? Bahkan Pak Anies yang didambakan oleh rakyat Indonesia, ya lihat aja lah ya kan bagaimana hingar-bingar ya, sambutan terhadap Pak Anies ini sungguh sangat luar biasa. Itu menandakan bahwa masyarakat ingin sekali, ya khususnya rakyat Indonesia ini ingin sekali ada perubahan,
di negeri ini gitu loh. Ini nggak bisa Pak Sudirman buat dibiarkan atau apa namanya nggak dilawan, ya dilawan lah Pak. Sementara itu, bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan justru heran dengan dugaan adanya upaya menjegal dirinya dalam kontestasi Pilpres 2024. Ya heran lah. Padahal sejumlah lembaga survei justru menempatkan dirinya di posisi nomor 3 Nomor dalam tiga. survei calon presiden selain Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena kalau di survei nomor 3 buat apa dijegal? Kan nomor 3. Iya. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Ini lucu ini. Sangat benar nih kata Pak Anies. Kalau memang nomor 3 hasil surveinya, kenapa harus dijegal? Kenapa cemas, ketakutan kayaknya gitu ya kan? Jadi ya sangat ironi sekali, nggak masuk akal ya. Mungkin benar kata Pak Anies, mungkin hasil surveinya berbeda yang disampaikan ke publik. Makanya sobat, saya sih nggak percaya ya survei ya. Saya memang bilangnya survei gitu. Jadi ini sangat membuat opini ya, siapa yang bayar dia. Jadi dibuatlah opini bagaimana seolah-olah hasil yang mereka survei ini itu yang realita di masyarakat gitu. Padahal fakta yang sebenarnya nggak seperti itu ya kan. Kita lihat sambutan sangat hangat setiap deklarasi daripada Bapak Anies ini. Oke, kita lihat, dengar lagi beritanya nih. Pengamat politik Henry Satrio menyebut swing voters menjadi alasan adanya upaya menjegal langkah Anies Baswedan menuju kontestasi pemilihan presiden. Henry menyebut dari hasil survei, swing voters dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tergolong tinggi, sehingga dikhawatirkan bisa direbut oleh Anies. Nah, swing voters ini untuk peringkat 1, peringkat 2, artinya Pak Ganjar atau Pak Prabowo itu tinggi sekali. Sementara swing votersnya Mas Anies itu kecil. Artinya begini, swing voters itu adalah kelompok masyarakat yang pilihannya masih bisa berubah. Masih bisa mereka mengganti pilihan. Dari tadinya Ganjar atau Prabowo bisa jadi ke Anies. Nah, ini besar sekali swing voters ini. Inilah yang ditakutkan oleh para pendukung di kelompok peringkat 1 dan peringkat 2, artinya pendukungnya Pak Prabowo atau kelompok pendukungnya Mas Ganjar ini ketakutannya karena swing votersnya atau masyarakat pemilik suara masih bisa berubah. Sejumlah lembaga survei selama ini memang menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan yang cukup. Sebentar. Kalau memang itu ditakutkan, ya pakailah cara-cara yang elegan dong, jangan cara-cara yang tidak benar, cara-cara kotor ya enggak, menjegal dengan berbagai macam cara, upaya dicari-cari kesalahannya, ya mungkin saja bisa dikarang-karang nantinya. Ini kan berbahaya ini, tidak sehat ini persaingan jadinya. Ini politik nggak sehat, ini yang berpotensi yang membuat perpecahan di masyarakat gitu. Ini udah bahaya ini. Oke, kita lihat nih. Dia bilang surveinya dia menang. Aduh, bingung ini, emang ngurus negara emang salah urus. Jujur aja. Ini berbahaya nih sangat. Ya enggak, guys? Makanya Pak, saya sarankan kemarin itu yang ya saya ingatkan Bapak, ya kan, hidup ini Pak dipertanggungjawabkan loh Pak. Ya sampai kapan kita ini begini terus, ya kan, Bapak begini terus. Bapak ini nggak hidup selamanya di atas di dunia ini gitu. Nah di akhirat nanti Pak nggak ada backing Pak, nggak ada yang bisa backing. Oligarki itu nggak akan bisa backing Bapak. Nggak tahu juga nanti nasib dia gimana nantinya, ya kan. Nih saya ingetin nih buat para penguasa ya, ancaman Allah itu ya bagi para pemimpin zalim atau curang itu tempatnya di kerak neraka jahanam. Itu sangat pedih. Itu kok nggak salah namanya Ilin ya, itu neraka jahanam sendiri pun nggak tahan terhadap adanya lembah di neraka jahanam itu. Ini Pak, aduh, bagaimana di Al-Quran juga sering, sudah banyak ya ancaman dari Allah. Ini Bapak katanya Muslim, saya mengingatkan loh Pak, sebagai saudara Bapak yang Muslim. Selalu saya ini karena saya sayang sama Bapak.
para pengusaha-pengusaha yang terhormat ini, mobil khusus Pak Jokowi lah itu ya, dengan kroni-kroninya ya. Oke, kita dengerin lagi nih. Tinggi, namun masih di bawah Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Nah, Namun posisi Ganjar dan Prabowo saling susul, sementara elektabilitas Anies cenderung stabil, yang menunjukkan adanya pemilih loyal. Lembaga survei Poltreking bahkan mencatat jumlah swing voters dalam pemilu 2024 kali ini cukup besar, yakni 66,7%. Untuk mengejar swing voters tersebut, ketiga bakal capres unggulan pun terjun langsung melakukan safari politik, tidak hanya menemui warga, tetapi juga menemui sejumlah tokoh. Akankah strategi ini berhasil merebut 66% suara swing voters tersebut? Taktik apa lagi yang akan dimainkan? aduh, kalau itu yang dikhawatirkan, cuman bersaingnya yang sehat, saya bilang. Dan jangan menghalalkan segala macam cara dong Pak, nggak benar, nggak baik nih. Ini yang saya khawatirkan. Makanya di awal saya bilang gawat dan sangat gawat kalau segala macam cara dilakukan menjegal Anies ini yang tidak masuk akal ya. Bagaimana Anies nggak bisa mencalonkan diri untuk menjadi kandidat peserta Pilpres mendatang. Ini Pak, jujur aja harus saya nih masyarakat yang di bawah prihatin. Dan tentu sangat mengharapkan bagaimana kehidupan berbangsa ini, inginnya kita hidup damai ya, sejahtera, makmur gitu. Cuman kalau hal-hal yang dilakukan yang terkini ini dan berbagai macam cara upaya yang tidak baik, yang kotor, yang jahat, yang curang, ini masyarakat akan nantinya semakin muak. Cukup sudah selama ini ya Bapak memimpin rakyat ya, cukup arif menyikapi, cukup legowo masyarakat menyikapi. Cuman Pak, kalau sudah kesabaran habis ya, apa namanya ya, ini orang kan kalau sabar ada batasnya gitu loh. Ini yang kita khawatirkan, yang tidak saya inginkan, dan juga kita semua yang tidak akan menginginkan ini gitu. Nanti bisa chaos, people power, inilah. Apakah itu yang diinginkan Pak? Ya janganlah ya kan. Kita tak ingin tumpahnya darah anak-anak bangsa ini dengan segelintir elit yang mengambil kebijakan ya, boleh saya bilang kebijakan yang buruk, kotor, hingga membuat rakyat yang arus bawah ini sudah merasakan kesulitan, kesengsaraan, sehingga nanti sudah terakumulasi emosi rakyat ini, akhirnya rakyat ya jadi brutal gitu loh. Ini gawat kan, dibenturkan nanti dengan aparat. Ya aduh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ini terjadi lah ya sobat ya. Ya kita doakan saja semoga bangsa kita ini menjadi bangsa yang damai, adil, makmur, sejahtera, dambaan kita semua. Oke, nasihat buat semuanya lah bapak-bapak elit yang sedang berkuasa sekarang. Bu ya, cobalah punya hati nurani lah, sudahilah. Kalau memang sudah saatnya tumbang, saatnya sudah rakyat tidak menginginkan Anda semua dan kroni-kroninya untuk mengurus negara ini, ya biarkan berjalan sesuai apa yang idealnya gitu loh. Biarkan aja dia berjalan seperti air yang mengalir, nggak usah ada intervensi. Makanya ini nggak fair Bapak seorang presiden aktif ikut kampanye mengendorse, itu nggak fair Pak, karena Bapak presiden gitu loh. Makanya ini berbahaya nih Pak ya. Oke sobat, kita doakan bersama lah, semoga ini hal-hal yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi, dan semoga para elit-elit kita ini secepatnya insaf, agar ya tadi saya sebutkan tidak ada tumpah darah anak-anak bangsa ini nantinya yang sangat kita khawatirkan. Oke, kita berserah diri kepada Allah. Saya hanya berlindung dan takut dengan azab Allah yang sangat pedih. Semoga Allah melindungi kita semua para sobat. Ya demikian saja untuk saat ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe gratis, tidak dipungut bayaran. Semoga menjadi amal ibadah buat anda semua. Demikian saja, saya Edsam, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.